luar biasa, menguatkan hati, membuat anak itu punya percaya diri yang hebat sekali. Dia akan jadi pemimpin yang luar biasa. Seorang pemimpin sangat diperlukan karakter ini, punya keteguhan hati yang luar biasa. Itu pemimpin yang sungguh-sungguh hebat. Yang ketiga, mendisiplin, meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka itu saudara, anak-anak tidak bisa ke gereja nggak mau beribadah karena cuma mamanya yang nasihati, bukan papanya. Untuk urusan rohani, urusan Tuhan harus papa, bukan mama. Ini ayatnya. Hanya ayahlah yang bisa meminta dengan sangat kepada anak-anaknya untuk hidup dengan Tuhan, bukan di tangan mama. Maka itu hancurnya Papua. Saya menemukan ini sebab papa jarang di rumah, mama yang ada di rumah. Ini kehancuran di Papua. Begitu banyak ayah tidak berfungsi di tanah ini, saudara. Jarang sekali saya melihat ada seorang ayah jalan dengan anaknya di Papua ini. Jarang sekali. Maka itu mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan dalam hal ini. Saya beri contoh 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Inilah kesimpulan dari fungsi ayah yang tidak benar anaknya. 1 Raja-Raja 1 ayat 6. Perhatikan ini. Ngeri keadaannya. Kalau ayah tidak berfungsi dengan baik, sangat ngeri. Selama hidup Adonia, ayahnya, lihat, bukan ibunya, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa kau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya, dan dia adalah anak pertama saudara Absalom. Jadi kalau ayah nggak berfungsi dengan baik, kita tahu kisah Adonia, dia menyakiti hati bapaknya luar biasa. Adonia sangat melukai hati bapaknya, sangat. Karena ini, dan sebagai orang timur saudara, kita seringkali menggunakan cara yang salah juga. Kalau itu anak pertama, laki-laki cakep lagi, habislah dimanja. Anak yang dimanja pasti jadi pemberontak, pasti jadi jahat, pasti. Tapi anak terlalu dikeras juga akan jadi jahat juga. Harus seimbang, dua ini harus seimbang. Saudara, maka itu mari dengan serius kita memikirkan peristiwa-peristiwa kepemimpinan ini dalam diri yang kita temukan. Di dalam gereja terlalu banyak om, bukan ayah. Nah, jangan marah. Om itu begini. Nah, suatu hari ada seorang dokter terkenal. Terus suatu hari salah seorang anaknya datang kepada dia. Ini sudah mau lulus SMA-nya. Bilang, "Papa, kalau saya lulus SMA, saya akan kuliah fakultas kedokteran. Saya akan berusaha untuk jadi dokter seperti Papa. Kalau boleh lebih baik lagi dari Papa." Si ayah nggak nanggapi. Malam-malam mau tidur dia ngomong sama istrinya, "Mah, celaka anak itu. Celaka aku nanti." "Lo kenapa?" "Anak itu mau nyanyi aku jadi dokter." Ini pasti omnya, ini bukan papanya semua. Ngerti kata-kata ini? Begitu banyak pemimpin dalam gereja ketakutan ketika ada orang-orang muda jauh lebih maju dan lebih hebat pelayanannya daripada dirinya. Maka pemimpin-pemimpin seperti itu membuat trik-trik untuk memindahkan orang ini. Betul? Nah, seorang pemimpin tidak boleh iri hati kalau melihat yang dipimpin bisa maju. Karena dia om, maka itu takut tersaingi. Mengerti kata ini? Kalau dia papa, dia akan mendorong maju. Lebih hebat kamu, lebih hebat, lebih baik. Maju. Bahkan kesempatan, fasilitas akan disediakan untuk anak itu. Saudara, itulah Tuhan yang luar biasa. Maka itu mari dalam hidup ini sungguh-sungguh kita melihat seorang pemimpin itu harus mencetak pemimpin, melahirkan pemimpin dalam kehidupan. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh di bawah pengawasan Eli. Cukup sampai di situ saya baca.
Saudara, ternyata firman Tuhan ini, kitab suci kita, adalah kitab kepemimpinan yang paling hebat. Katakan amin. Kita akan belajar banyak tentang kepemimpinan. Jangan dari buku-buku lain. Bongkar yang satu ini, maka saudara akan menemukan praktek kepemimpinan dengan teori-teori begitu sederhana, yang tidak rumit dan gampang dimengerti. Mengapa dunia mempunyai kata mentor? Pernah dengar kata mentor? Itu bahasa asing. Maka bahasa Indonesia adalah pengawas. Ayat ini. Anak-anak muda, ini yang harus kita ambil. Dari mulai zaman Yosua, kita masih ingat, dia punya mentor namanya Musa. Betul? Daud walaupun cuma sebentar, tapi mentornya adalah Saul. Samuel, mentornya adalah Eli. Di bawah pengawasan Eli, Samuel yang masih muda itu. Elisa, mentornya Elia. Timotius, mentornya Paulus. 1 Korintus 11. Maaf kalau saya harus lompat-lompat ayatnya. Ayat 1. Inilah keradikalan Paulus yang membuat gereja diberkati karena keradikalan ini. Maka itu sebagai orang-orang percaya, saudara, kita tidak boleh fanatik. Fanatik itu salah. Tapi radikal itu harus. Artinya tidak gampang goyah, punya komitmen yang tinggi. Itu radikal. Kalau fanatik itu salah. Sangat negatif kata fanatik itu. Ayat 1 Korintus 11. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Terjemahan lama lebih mantap. Ikutilah teladanku seperti aku telah mengikuti teladan Kristus. Wah, itu luar biasa. Saudara, maka itu perhatikan baik-baik. Pemimpin benar dicontoh. Lalu contoh terakhir adalah kitab Filemon. Saudara, jarang sekali gereja mengkhotbahkan kitab Filemon. Kalau saya sering sekali, karena kitab Filemon cuma satu pasal, pendek. Kalau orang tidak mengalami, tidak akan pernah mengkhotbahkan ini. Jadi cuma teori saja. Saudara, kitab Filemon adalah kitab yang paling dahsyat buat saya untuk perjanjian baru, khususnya surat-surat Paulus. Walaupun cuma diisi 25 ayat satu pasal. Kenapa? Di kitab Filemon ini kita menemukan teladan kepemimpinan Kristus yang sangat luar biasa. Dengan ringkas saya katakan, Filemon itu seorang kaya, Nobel istilahnya, orang terhormat di satu negeri, sahabat baiknya Paulus. Bahkan Filemon suka menunjang pelayanan Paulus dengan hartanya dan fasilitasnya. Suatu hari di penjara, Paulus bertemu dengan Onesimus. Saya baca ayat yang ke-8. Karena itu sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Ini sahabat baik, dia bisa memberitahu Filemon. Tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi sudah tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan pemerintahan kepadamu mengenai anakku yang ku dapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Anakku, inilah mentor, inilah pemimpin. Anakku yang ku dapat selagi ku dalam penjara. Jadi waktu sudah tua dalam penjara, ternyata masuk narapidana baru, masih anak-anak, namanya Onesimus. Lalu Paulus injili Onesimus, percaya Tuhan Yesus. Rupanya Onesimus adalah seorang figur, seorang pribadi yang gak punya figur ayah dalam dirinya. Dan begitu ketemu Paulus, dia menemukan, dia rindukan dari kecil, ini papaku. Dan pada hari dia dibebaskan, dia gak mau pulang, saudara. Paulus bingung, kenapa kamu gak mau pulang? Aku enak di sini saja. Coba bayangkan, kenapa enak di penjara? Karena rasa aman, ada papanya di situ. Lalu Paulus tanya, kamu itu dari mana? Oh iya, Onesimus cerita, aku ini pembantunya Filemon. Sayang kita Filemon tidak menuliskan apa kesalahannya sehingga dipenjarakan.
Tapi pemikiran saya dan beberapa buku yang